Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita semua masih diberikannya kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul pada Meet pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Desya Arif Firmansyah MKOM selaku dosen mata kuliah Audit Teknologi Informasi, juga kepada teman-teman kelompok saya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Meet pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tiara Cahyani Putri sebagai moderator, didampingi teman kelompok saya sebagai presentator pertama, Gita Agustina Ningsih sebagai presentator kedua, Bella Ananda Putri sebagai presentator ketiga, dan Berliana Putri sebagai presentator keempat. Baik, langsung saja materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai evaluasi tata kelola teknologi informasi dan informatika menggunakan framework COVID. Latar belakang kemajuan teknologi informasi (TI) di zaman sekarang sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan bagi hampir semua organisasi perusahaan, baik pemerintahan maupun swasta. Sedangkan sangat berpengaruh dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas performa kinerja, serta pertumbuhan perusahaan. Hayes dan Grambergen 2015. Beberapa alasan dipilih framework COVID-5 adalah karena COVID-5 sesuai dengan standar yang dibutuhkan dan kerangka kerja ini juga berguna secara langsung bagi perusahaan dan memungkinkan COVID-5 dapat digunakan oleh perusahaan, instansi, pemerintahan sebagai kerangka kerja dalam mengelola tata kelola dan manajemen secara menyeluruh dan terintegrasi. Adapun landasan teorinya, yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan, sesuai dengan rumusan masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk mengevaluasi kondisi sistem informasi yang sudah ada di sisi pengirim, layanan, dan dukungan layanan TI. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan studi literatur serta penelitian ini menggunakan framework COVID-5 sebagai alat ukur model proses kapabilitas. Selanjutnya dilakukan pemetaan dan tujuan organisasi sehingga dapat ditentukan proses yang menjadi fokus kajian penelitian. Studi kasusnya ada 3, yaitu audit tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-4 pada PT Daya Cipta, Sanindo, Tangerang. 2. Audit tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-5 pada PT Jam Krida Provinsi Jawa Tengah. 3. Audit tata kelola teknologi informasi manajemen menggunakan framework COVID-5 pada PT Simono. Studi kasus yang pertama, audit tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-4 pada PT Daya Cipta Kemasanindo, Tangerang. PT Daya Cipta Kemasanindo adalah produsen kertas karton yang didirikan pada tahun 1993. Sejak tahun 2016 untuk mendukung perkembangan perusahaan. Perusahaan telah menerapkan sistem ERP yang handal, yaitu sistem CPS, Corrugated Packing System Enterprise. PT Daya Cipta Kemasanindo Tangerang belum melakukan metodologi audit dalam tata kelola TI dan CPS Enterprise. Alasan perusahaan perlu diaudit, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI sistem CPS Enterprise. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah COVID-4.1. COVID-4.1 mencakup 4 domain, tetapi tidak semua organisasi memiliki atau mencakup semua proses ini. Domain yang digunakan diteliti hanya domain AIDS dan ME. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sri Sagita Azhara. Waktu dan tempat kami persilakan.
Oke. Masuk identifikasi. Satu, identifikasi IT. Dua, identifikasi kontrol objektif. Tiga, menentukan tingkat kematangan. Proses identifikasi. Satu, kriteria pengukuran. Acquiring dan implement AI. A14 enable operation and use. A41 planning for operation solution bekerja dengan membuat siasat yang mendefinisikan dan mengaktifkan seluruh aspek teknologi, operasi, dan implementasi sehingga setiap user yang menjalankan, mempergunakan, dan mengelola penanggulangan otomatis bisa diminta pertanggungjawaban. 2. AI 43 Knowledge Transfer to End User mengkomunikasikan pemahaman kepada user melalui mengkomunikasikan pemahaman dan keahlian. Hal ini mengizinkan user buat menggunakan sistem pendukung proses bisnis secara efektif dan efisien. Dua, delivery and support DS 5 and user system security. DS 5.3 identity management dapat dengan jelas mengidentifikasi seluruh user dalam, luar, dan sementara, dan kegiatan user dalam sistem IT, aplikasi bisnis, area IT, sistem operasi, peningkatan dan perawatan, mengizinkan user untuk membuka sistem data sesuai dengan keperluan bisnis dan pekerjaan yang ditetapkan dan diartikan terkait dengan identitas user. 2. DS 5.4 User Account Management menggunakan berbagai aturan manajemen akun user untuk menangani permohonan, membuat penerbitan, menangguhkan, memodifikasi penghentian akun user, dan wewenang akses user terkait. Lanjut deh. Monitor dan evaluasi. ML 2 monitor dan evaluasi internal control. 1 ME 2.1 monitoring of internal control framework, terus mengontrol dan memaksakan area pengendali IT dan skema kerja pengendalian buat mencapai tujuan tinjauan. ME 2.2 supervisor review mengontrol dan memperhitungkan keefisienan dan keefektifan pengendalian manajemen teknologi informasi. ME 2.3 kontrol expansion mengenali pengusutan kontrol, mengenali akar perkara, meningkatkan manajemen pengusutan dan pelaporan tepat waktu untuk pemangku kepentingan kegiatan korektif dibutuhkan. 1.5 rangkuman tingkat kematangan. Perhitungan tersebut menunjukkan rata-rata domain tata kelola teknologi informasi PT Daya Cipta Kemasindo Tangerang adalah 2,89. Dari nilai ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan teknologi informasi dilakukan dalam definite proses. Ini berarti bahwa proses standar pengembangan layanan didokumentasikan pada tingkat ini. 2. Nilai kesenjangan kematangan saat ini. Berdasarkan analisa GAP yang ditujukan pada tabel di atas, domain DS5 adalah 0,26 dan domain DS7 adalah 0,48. GAP maksimum adalah 0,48 untuk domain DS7, tetapi kesenjangan relatif kecil. Tetapi nilai 0,11 adalah rata-rata untuk
Hasil penelitian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa terhadap gap antara domain DS5 dan DS7, domain A14, DS10, dan ME2 memenuhi ekspektasi. Dengan gap domain DS7 hingga 0,48, hal ini membuktikan permasalahan yang dihadapi oleh manajemen teknologi informasi PT Daya Cipta Kasimodo, Tangerang, terletak di domain DS7, Education and Train User. Ini berarti bahwa Departemen PPIC PT Daya Cipta Kasimodo Tangerang tidak memiliki pelatihan tentang cara menggunakan sistem CPS Enterprise yang menimbulkan masalah dalam menjalankan proses bisnis. Berikut adalah kesimpulan dari PT Daya Cipta Kasimodo Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. PT Daya Cipta Kasimodo Tangerang telah menerapkan tata kelola teknologi informasi pada tingkat defiant proses. Hasil pengelola kuesioner didapatkan sekolah rata subdominan A14, DS5, DS7, DS10, dan MI2 sebesar 2,89 dan skor tersebut berkiras antara 0 sampai dengan 5 yang menunjukkan bahwa tata kelola TI perusahaan telah berjalan dengan lancar. Studi kasus 2, audit tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-5 pada PT Jamkrida Provinsi Jawa Tengah. Diresmikan pada tanggal 6 Desember 2014 dengan nama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disingkat PT Jamkrida Jateng adalah perusahaan yang menawarkan beragam layanan keuangan termasuk penjaminan kredit, surat board, custom board, dan kontrak bank garansi setelah konsultasi manajemen untuk pelaku UMKM dan usaha produktif di Jawa Tengah. Pada tahun 2017, PT Jamkrida Jateng telah mencapai kinerja yang positif dengan pandangan IJP bruto khas basis keseluruhan dari bisnis penjamin sebesar lebih kurang 45 miliar dan total mitra lembaga keuangan dan komersial sebanyak 100 mitra serta PT Jamkrida Jateng telah melayani dan menjamin lebih dari 157.000 dari 157.000 terjamin di Jawa Tengah. Alasan perusahaan ini perlu diaudit, ditemukan masalah atau kendala terkait adanya sumber daya manusia dari mitra bisnis PT Jamkrida Jateng yang masih kurang paham dalam pemanfaatan APP lain, dan ada daerah atau lokasi dari mitra bisnis PT Jamkrida Jateng yang jauh dari jangkauan internet atau masih menggunakan modem, sehingga hal ini memperlambat kinerja bisnis perusahaan. Oleh karena itu, maka dibutuhkan audit atau evaluasi terhadap tata kelola TI PT Jamkrida Jateng saat ini untuk membantu memberikan solusi perbaikan pada tata kelola TI perusahaan berdasarkan permasalahan yang ditemukan. Adapun kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya TI yang digunakan perusahaan sudah tepat dan bermanfaat pada keberlangsungan kegiatan bisnis dan membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari permanfaatan TI ISACA 2012. Metode penelitian. Pertama, ada sistematika penelitian. Proses penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini ialah secara sistematis yang dibagi ke dalam beberapa tahapan.
Di antaranya tahapan perencanaan, tahapan pengumpulan data, tahapan analisis data, dan tahapan rekomendasi perbaikan. 2. Ada analisis data. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah secara bottom-up. Pendekatan dilakukan dengan melihat permasalahannya yang ditemukan di perusahaan terkait teknologi informasinya. Dengan kata lain, perusahaan terhadap tata kelola TI dilakukan dengan menganalisis dan menunjukkan langsung pada IT goals COVID. Mana yang dapat menyelesaikan masalah sehingga dapat titik goals yang terpilih akan menghasilkan proses-proses COVID-5 yang sesuai. Analisis data. Pertama ada pemetaan enterprise goals ke dalam IT related goals. Proses pemetaan terhadap ini dijabarkan sebagai berikut. Pertama ada enterprise goals yang sudah didapatkan dari proses pemetaan. Pertama ditandai pada kolom warna oranye, yaitu sebanyak 12 enterprise goals warna. Kedua ada maka hasil dari seleksi kedua ini diperoleh sebanyak 14 dari 17 IT Rules Goals COVID-5, yaitu IT RG1, IT RG3, IT RG4, IT RG5, IT RG7, IT RG8, IT RG9, IT RG10, IT RG11, IT RG12, IT RG13, IT RG14, IT RG16, dan terakhir ada IT RG17. Kedua, ada penataan IT Red Goals ke dalam proses kontrol COVID-5. Hasil terhadap dari pemetaan IT Red Goals ke dalam proses kontrol COVID-5, pertama ada berdasarkan hasil penataan IT proses kontrol COVID-5 di atas diantaranya bahwa 27 domain telah teridentifikasi Putasa Monda Beta Norlita Jurnal Masyarakat Informatika Volume 11 Nomor 1 ISSN 2086 sampai dengan 4930 13 dari 37 dominan teridentifikasi dengan warna biru dan hijau. Kedua, 27 dominan Penilaian kondisi existing. Yang pertama ada kondisi existing EDM 04. Pengelolaan sumber daya TI pada PT Jam Krida Jateng sudah dikelola dan memiliki prinsip yang diatur di dalam SOP. Yang kedua, kondisi existing APO 01, ruang lingkup, fungsi, peran dari pihak internal dan eksternal sudah ditetapkan di dalam SOP, di mana hak akses terhadap pengguna TI memiliki batasan tertentu sesuai jenis pengguna. Yang ketiga ada kondisi existing APO 07. PT Jam Krida Jateng menetapkan persyaratan kepegawaian untuk fungsi TI di dalam SOP. Yang keempat ada kondisi existing DAI 04. PT Jam Krida Jateng membangun versi 2 dari Appline. Selanjutnya ada PT Kamprida Jateng memberikan Appline sebagai layanan mandiri kepada mitra bisnis dalam menunjang kebutuhan operasional bisnis. Kondisi existing DSS 01. Kegiatan operasional di PT Jam Krida Jateng sudah terlaksana dan tertulis pada standar operating procedure SOP dan menggunakan prinsip Good Corporate Governance GCG yang menjadi kaidah dan pedoman bagi pengurus perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Selanjutnya ada kondisi existing DSS 03. PT Jam Krida melakukan penganaan masalah terhadap insiden yang terjadi pada TI dan penggunaannya.
Selanjutnya, kondisi existing MA01. PT Jamkrida Jateng telah menyampaikan persyaratan dan tujuan perusahaan kepada mitra bisnis. PT Jamkrida Jateng menggunakan pendekatan atau prinsip GCG, yaitu berdasarkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Next. Hasil penelitian. Dari hasil audit yang telah dilakukan, diketahui bahwa 4 proses yang ada pada perusahaan memiliki capability level 3, yaitu EDM 04, APO 01, DSS 01, MEA 01, dan 3 proses lainnya memiliki capability level 2, yaitu APO 07, BAI 04, dan DSS 03. Selanjutnya, berdasarkan capability level dari masing-masing proses, ditentukan level target untuk masing-masing proses, yaitu pada level 4, yang ditentukan berdasarkan analisis terhadap kebutuhan pihak PT Jamkrida Jateng. Capability level keseluruhan yang diperoleh berdasarkan rata-rata adalah 2, yang berarti sebagian besar aktivitas pada domain APO 01, APO 07, BAI 04, DSS 01, DSS 03, MEA 01 telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuannya yang telah dilakukan dengan pengelolaan yang baik. Kesimpulannya, audit tata kelola PT Jamkrida Jateng menggunakan COVID 5 menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola TI. Dengan beberapa proses mencapai capability level 3 dan sebagian besar proses telah melaksanakan proses TI dengan baik. Namun, masih perlu perbaikan untuk mencapai target capability level 4 pada semua proses. Secara keseluruhan, perusahaan memiliki capability level 2 yang menunjukkan bahwa pengelolaan TI sudah baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan. Studi kasus 3. Audit tata kelola teknologi informasi manajemen menggunakan framework COVID 5 pada PT Simona. PT Simona adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu jasa pencucian karpet, sofa bagi perusahaan dan juga individu. Untuk menunjang pelayanan bisnisnya, digunakan layanan TI berupa perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam proses bisnis untuk memastikan terdapat pengelolaan TI yang optimal. Dilakukan pengukuran level tata kelola TI yang telah berjalan dan membandingkannya dengan level yang diharapkan manajemen. Pengukuran ini mengacu pada domain COVID 5. Mengaudit keamanan informasi pada aplikasi ANT dengan menggunakan framework COVID 5. COVID 5 dipilih karena menyediakan solusi untuk tata kelola teknologi informasi melalui domain, proses, tujuan, kegiatan, model kematangan, dan struktur yang logis dan teratur. Alasan perusahaan perlu diaudit. Perusahaan perlu melakukan audit aplikasi pembelanjaan online untuk memahami pengguna perangkat lunak penjualan, mengidentifikasi masalah dalam proses bisnis, dan memajukan kematangan proses bisnis agar sesuai dengan harapan manajemen, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Metode penelitian. Yang pertama, tahapan penelitian 770+5521. Tahapan penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis untuk menyelesaikan masalah penelitian. Di sini ada yang pertama identitas masalah, rumusan masalah, studi literatur, implementasi COVID 5, menyusun instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan hasil kesimpulan. Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui fenomena apa yang dapat diangkat atau diteliti agar lebih mudah untuk menentukan tujuan penelitian. Kemudian merencanakan audit di bagian atau divisi yang akan diaudit, yaitu bagian sekretariat subbagian keuangan, khususnya pada sistem informasi manajemen, kemudian merencanakan jadwal penelitian kapan dan bagaimana proses audit akan dilakukan. Setelah itu, mengumpulkan bukti-bukti proses pengauditian. Setelah menentukan masalah, maka disusun pertanyaan penelitian dan melakukan studi literatur terkait tata kelola IT dan implementasi COVID 5. Ketiga, ada implementasi COVID 5. Adapun domain yang digunakan adalah domain APO terdiri dari APO 010 sampai APO 01205.
Lalu ada DS 01,01 sampai DS 03.04. Yang keempat, menyusun instrumen penelitian. Proses COVID 5 yang telah dipilih menjadi beberapa akan digunakan untuk membuat kuesioner yang akan disebarkan kepada responden. Yang kelima, implementasi COVID 5, pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan responden memberikan jawaban. Narasumber yang diwawancarai adalah pengguna sistem. Pada tahap observasi, dilakukan pengamatan secara langsung terhadap proses atau kegiatan yang sedang berjalan pada PT Simona. Analisis data dilakukan dengan uji validitas dengan perhitungan maturity level untuk mengukur level kematangan sistem dan juga tabel nilai ketercapaian berdasarkan data kuesioner yang diuji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian. Langkah-langkah penelitian ini dimulai dari perencanaan penelitian, perancangan instrumen pengumpulan data, dan melakukan pengolahan data hingga melakukan evaluasi akhir yang menghasilkan saran rekomendasi perbaikan pengelolaan sesuai dengan maturity model COVID. Hasil dari pengolahan data yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa metode tata kelola infrastruktur TI yang sudah berjalan di PT Simona belum cukup baik. Dibutuhkan dari nilai gap yang cukup tinggi antara level pengelolaan saat ini dengan level yang diinginkan manajemen. Untuk kesimpulannya, untuk perhitungan rata-rata maturity level dari kedua subdomain APO dan DSS, untuk hasil maturity level untuk domain AP001 senilai 2,50. Untuk senilai 250% berdasarkan pada persentase perhitungan berarti sudah mencapai level P atau partially achieved, dan domain APO 12 senilai 2,45 atau senilai 245%. Berdasarkan pada persentase perhitungan berarti sudah mencapai level P atau partially achieved, yaitu sudah terkelola dengan baik dan belum semaksimal mungkin. 86 atau senilai 386%. Persentase ketercapaian berarti sudah mencapai level F atau partially achieved, dan level untuk domain DSS 03 senilai 4,85 atau senilai 485%. Persentase ketercapaian berarti sudah mencapai level P atau partially achieved. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.